Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara KHDCI, Kiai Haji Dudi dan Ceng Idris. bukan bukan Harley Vespa nya. Beliau KH, Kiai Haji, ini HK, hampir Kiai. Amin. 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 Apa kabar sahabat semua? Masya Allah. Sore ini kita lihat agak rempeg ini Ustaz. Ya, betul. Di di rumah yang insya Allah Allah berkahi. Amin. Di rumah di mana diajarkan tentang kasih sayang, dan di rumah yang diajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi juru-juru dakwah, dan semoga sahabat juga menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Apa kabar Ustaz? Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap kasep lah. Kasep. Iya, itu penting. Untuk membuktikan kebenaran surat Yusuf. Benar-benar. Pami abdi mah nya surat Yasin we lah. Tajiah. Bawa anak yang tajiah we. Allah. Setiap Selasa insya Allah Selasa sore ini ada live IG-nya guru kita, ataupun bisa disimak kajiannya di YouTube-nya Majelis Madani. Jadi nanti teman-teman subrek, like, dan komen supaya lebih berkah untuk semua. Begini nih Ustadz, kita langsung saja ke tema kita. Beberapa waktu yang lalu kan kita bahas tuh ada pranikah tuh, ngarenaheun teh nya, ngabahas pranikah supaya pisurgaeun. Hari ini barangkali orang sudah menikah. Mudah-mudahan ini ada yang sudah menikah setelah kemarin ada ini coaching klinik dari Ustadz ada, atau mubazir kan ya? Menikah lagi atau Nikah lagi wanian si eta bungo pemajikan ono nikah lagi. Apa masih kena jadi PM ya teh? Naon PM? Pemuda mubazir. Ya, ada lain aksesori satu bro, eta teh siga gantungan kunci. Paling banter di cowok ucing. Ayo we. Ayo di pale we hayo. Hari ini dua. Ayo dua. Oh gitu. Mangga di Sherlock. Di Sherlocknya, di Sherlock tahagu guru kali itu. Memang didinya anak heula. Sekarang kita bahas nih pasca nikah nih. Setelah nikah itu kan berarti orang-orang itu kan sebelum menikah tentu mendambakan kebahagiaan. Nah pertanyaannya atau permasalahannya, apakah orang setelah menikah itu bahagia atau tidak? Yang kedua, kalaulah pengen bahagia, ini menurut persepsi Islam sendiri, bagaimana sih persepsi definisi dari bahagia dalam rumah tangga? Kemudian bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga? Iya. Orang itu sering sekali berbicara tentang bahagia adalah gitu kan. Betul. Tadi pagi saya sampaikan di majelis Al-Mutakin tadi pagi. Di sini juga saya mengambil kesimpulan orang yang bercerita tentang kebahagiaan itu, bahagia adalah itu pasti orang yang belum bahagia. Dan yang sudah bahagia mah teu ngomong-ngomong. Benar. Untuk jadi orang kaya harus gini-gini pasti can beunghar. Dan beunghar mah cicing we. Betul, Gitu. betul. Untuk jadi kasep pakai ini mal ngomong. Jages kasep. Jages kasep jelas. Model saya belum berarti ngomong-ngomong wae kasep. Tapi yang jelas bahagia, saya tidak paham seperti apa sih sebetulnya bahagia itu. Karena saya merasa sepanjang perjalanan saya biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan hidup manusia wabalaunahum bil hasanati wasyayiat, Allah menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Bahkan ujian itu ada di sepanjang hayat kita, di setiap detik waktu kita. Itu ujian semuanya. Ujian semuanya. Apakah kita berzikir atau tidak? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling ahsan amalnya? Yang paling benar, yang paling sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti itu. Kata kuncinya ketemu. Jadi yang Allah inginkan tuh Allah, kita zikir. Kita ingat terus ke Allah sepanjang detik. Layaknya seorang yang sedang rindu kepada seseorang yang mengagumkan, dia akan terus ingat kepada dia. Bahkan namanya disebut. Cintaku sepanjang hayatku. Kan juara teteh. Gitu. Awalnya keur ngarayu geus Ada geus beunang. Siga ngusupnya. Pada saat mancing kasih umpan, terus setelah dapat makan udah. Pencit we. Sama ke wanita juga sama, umpan terus geus beunang bawa ka soreang. Jadi anak ansor. Anak soreang. Anak soreang ansor. Anak katapang itu. Jadi
apa namanya? Kalau sudah zikir terus, yang diharapkan dari zikir itu apa? Yang diharap dari zikir apa? Coba ada Nah, masukan? coba. Hah? Ya? Takut. Takut terus? Tenang. 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 Prinsipnya efek dari zikir itu harusnya kenal Allah. Sehingga dia takut ditinggalkan dan tenang bersama Allah kan itu. Prinsipnya itu. Jadi ketika kita masih menganggap ada Tuhan lain selain Allah, jangan berpikir akan bahagia. Apalagi si cantik itu si Gana membahagiakan dengan suaranya lembut. Subuh-subuh geus ngomong hihihi. Lembut. Tah eta disebutna lelembut, Bro. Oh, lembut. Lembut teh eta dari Nyata. suaranya yang lembut. Itu jadi suaranya merdu dan seterusnya dan seterusnya. Apakah itu yang membahagiakan? Itu hanya mimpi. Ya, apa namanya? Anggapan bahagia di tengah kita sedang anggapan bahagia bagi seorang yang haus apa? Minum. Air. Air. Anggapan bahagia bagi orang yang sedang hariras hidup apa? Adanya yang lembut kan itu. Kelembutan, betul. Seperti itu. Jadi bahagia itu relatif sekali. Saya hanya melihat ya. Bahagia itu seperti yang disampaikan sering sekali saya dengar Mas Bet cerita di flyernya pada saat mengiklankan apa arahnya teh karena tauhidullah. Itu Ini orangnya ada. itu persepsi saya Mas, persepsi saya. Benar. Bahwa inti daripada kebahagiaan itu kalau sudah Tuhannya hanya Allah saja. Nah, Kalau masih ada Tuhan yang lain belum bahagia. belum bahagia. Belum bahagia. Bahkan kebahagiaannya hanya semu dan terbatas pada saat ketika Tuhan itu mengecewakan dia. Bahagia itu menurut orang anu mere duit 30 miliar ayeuna bahagia. Setelah ternyata uang 30 miliar teh hilang habis atau tercukup hilang itu Iya, bahagianya. Hilang. Yang ada malah jadi keheul. Aduh kagok kieu gitu kan. Bahagia saya ketika saya mendapatkan istri cantik berenya kata wargi-wargi kita yang sekarang ini masih rada susah menyatakan I love you. Hese pisan. Eta rek menyatakan cinta dekat karudetna moal aya padahal nih kepada para pemuda kalau mau menyatakan cinta belenyeng-belenyeng karena Allah bersama kita geus titik dan Tah. dia ciptaan Allah, saya ciptaan Allah. Manehna dahar sangu, orang dahar sangu. Kan tah, gitu. catet. Udah teu kudu aduh, ngomong jangan. Teu kudu. Neng. Bogoh. Serius mun dianggap heureuy bogoh teh harinya kumaha? Saya nggak bisa menghilangkan dirimu dari hatiku. Terus ditolak gitu Berutan, kan, ditolak. ya. Tuh bisa, saya udah punya hitungan. Beres lah. Nggak usah rudat-rudat lebihkan ke rek ngomong sampai datang 4 kali 5 kali can ngomong kene Pak. Bahkan muncul kata, aku mah ada masih sekolah, kan minggu mah libur. Ada. Bener. Kan minggu libur, minggu aja. Minggu aja. Yuk kita nikah. Weh, itu saya tahu. Dan Senin putus deh. Gitu. Jadi kalau sudah tauhid, kalau sudah dipegang Allah saja harapan yang itu tidak akan pernah bikin kecewa. Saya kerja itu Tuhan saya, pekerjaan saya sampai saya bela-belain dan bahkan merusak akidah ya demi pekerjaan harus milih dalam pemilihan si Anu misalnya yang tidak seakidah mun tidak pilih dia kita dipecat nurut siapa Tuhannya pekerjaannya bosnya kan itu seperti itu akan mengecewakan. Nah kalau kita sudah tauhid saja la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu siapa? Tuhan itu sosok yang mendominasi hati kita. Itu apa? Kalau sekarang saya anggap ini handphone hebat, tidak ada handphone saya rudet sampai marah-marahnya. Cari itu handphone Bapak cari. Sampai orang di rumah riweuh gitu nyari handphone. Saya yakin handphone itu sedang jadi Tuhan. Nah, karena handphone itulah yang memenuhi hati kita. Betul. Dianggap memenuhi hati kita. Padahal Masya Allah ya. Justru banyak orang yang setelah lepas dari handphonenya dia merasa bahagia, tenang gitu. Gunanya ente meni seger gitu tidur cukup. Kenapa? Tengoprek handphone, bangun subuh. Tengoprek handphone, siang-siang udah aman. Saya nggak mainin handphone. Ada istri juga tenang, dia nggak nanya-nanyain password handphone, dan nggak ada handphone kan itu. Kenapa istrinya emang sob saya dulu pernah ngomong hanya kamu di hatiku yang lain di HP-ku. Jadi curiga weta. Ujungnya handphone aku jadi diperiksa-periksa sama istri. Nah, sekarang mah sudah berubah jadi naon atuh hanya kamu di hatiku yang lain dalam doaku. Lebih jero atuh. Nah, itu. Nya nu da teh Mas Bet, Mang Eja gitu. Didaroakeun. Model saya kan disebut sama seseorang
Bapa adalah laki-laki dan dalam doaku. Cek Ngedek lalaki atuh teh. urang cek lalaki. Cek lalaki. Kalana cek lalaki. Cek lalaki teh kan. Jadi wih kadek-dek lamun ngomongna lalaki mah Iya, jeung sararoak deh. Hareudan. Nah, itulah definisi daripada bahagia. Jadi bahagia itu sebetulnya tadi kalau kita kutip dari perkataan guru kita relatif. Da aya bahasan teh kieu. Dulu ditanya, saya ku bapak saya ku almarhum ditanya, Ceng Aceng cenah, naon Pak? Cek maneh nu bahagia teh naon? Ka mana-mana teh ngajawab teh boga itu boga ieu. Cek babe teh kumaha? Yeuh bahagia teh mun maneh mules nyari beuteung ka cida tah. Manggih wese. Eta bahagia. Bahagia teh plong cenah. Gitu. Nah, itulah kebahagiaan. Malah ada kebahagiaan. Saya punya guru Al Ustad Aceng Zakaria. Beliau sedang ngajar nahwiyah. Allah ya Ram. Ngajar nahwiyah waktu itu. Terus ada teman saya masuk di Garut kan. Teman saya masuk, udah masuk duduk weh. Tadi ditutup pantona teh, saya langsung melotot ke teman saya teh. Tutup dia tuh Ceng. Udah Ustaz Aceng. Wah, eta mah langsung kepek langsung. Dan Ustaz Aceng tertawa waktu itu dan dia bilang ini saat paling bahagia. Ternyata diledek ya. buat dia yang sangat serius bisa tertawa itu betul. Itu kebahagiaan. Dan boleh jadi bagi orang lain mah teh ambeknya. Ambek. Tapi bagi beliau jadi bahagia. Yang sakit perut ketemu WC, yang tadi yang haus ketemu air. Itu betul. Tuhan yang sedang diangkat. Dia buat kita yang tauhidullah udah mau gitu mau kia itu bukan bagian dari kebahagiaan itu pada saat kita merasa tentram karena kita bersama yang maha kuasa. Gitu. Jadi kalau ingin bahagia gerak kararawin, bisik kiamat, asup surga, soleh, can kawin, dibare bidadari, cawan can tutorial. Sok rek dikumahakeun. Maruk teh. Kan kudu tutorial. Bahaya eta. Jadi bidadari teh mau bajir deui mah. Bidadari juga pasang pelang pan, khusus untuk yang punya pengalaman. Minimal 1 tahun. Udah gawe. Kebahagiaan itu ternyata sesederhana itu. Tapi terkadang orang terjebak dengan kalimat bahagia itu harus serba. Termasuk gini nih Ustaz nih, ada fenomena di mana nu maksakeun. Ya, jadi aya komunitas BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi pada akhirnya teh ngalonyeng ke suami teh. Nah, mungkin dari sini juga mungkin saja hati-hati dalam memilih tempat bernaung, berlabuh, bergaul. Apakah ada nih Ustaz, ada pengalaman-pengalaman barangkali dari? Iya. Masya Allah ya, hati-hati ini kepada pasangan suami istri, anak, untuk orang tuanya. Hati-hati jangan bergaul di wilayah yang kira-kira dia ngeledek orang tua kita. Nanti kita jadi benci. Jangan bergaul di wilayah yang kira-kira suami kita jadi tidak berharga, istri kita jadi tidak mulia. Bergaulah di tempat-tempat yang kira-kira bisa memuliakan keluarga kita. Ulah asal sok gaul. Saya gaul di anu. Oh saya kenal sama ini. Enggak tekudulah terkenal gitu naon. Dan penting mah dari sekian juta teman kita ada satu doa yang diijabah untuk kita pada saat kita pulang. Saurang cukup kan murid. Nggak usah seperti di medsos lah. Gampang ngeklik. Aya link klik. Wah sok gaul. Ada iklan buka, padahal tidak semua iklan yang dibuka itu beneran iklan. Bisa saja itu jebakan-jebakan itu ya. Jebakan yang menghadirkan virus atau hacker masuk. Kan gitu. Iya, terus benar. Itu banyak sekali, misalnya di WhatsApp. Sekarang mungkin lebih diperbaiki ya oleh sistem di WhatsApp. Ada orang tanpa nama, hanya nomor telepon saja, dia nulis P. Orang teh iseng ngabalas Q. Gawe aya nu gitu. Bener masuk aja hacker ke kita. Itu tengah balas dia udah gitu udah. Yang asik tuh kalau ada nomor telepon masuk nge WhatsApp, dilihat ada nama kitanya. Kalau ada nama kitanya berarti nama kita di save di sana kan itu. Ada nama dianya. Berarti nama kita di save, berarti kita nya di aku baturan. Tapi kalau nggak kenal melewat aja. Kalau perlu delete, kalau perlu blokir. Jangan tersinggung ya. Jangan WhatsApp siapapun teman kita sebelum kita nge-save punya dia. Ya karena egois, ada orang harus di save, ada orang lain nggak kita save kan itu. Seperti itu sok gaul. Buka Facebook, segala dibukaan. Instagram, TikTok, snack, segala dibukaan. Padahal ya Allah, sama dalam bergaul jaga harus hati-hati. Hati-hati ya. Di rumah juga segala diomongkan. Nih ada ibu-ibu rajin ngaji, semua istilah ustadz nate dibawa.
Sehingga, oh masya Allah, astagfirullah. Sampai suatu saat suaminya sakit, innalillah. Padahal innalillah teh cek Ustaz teh setiap ada sesuatu semuanya milik Allah, dia paham betul. Betul, betul. Dan itu teh benar. Benar, betul. Ketika ada yang sakit, bari ngusapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kan suami belum kenal. Ayeuna reuaseun cek. Dewasun, naon nganggap pae kae. Kan bahaya gitu. Bisa jadi gelut. Itu mah sama iya Ustaz, ada keluarga ngasih nama anak-anak nanti bagus. Nu kahiji Muhammad Jibril, kedua Muhammad Mikail, nu katilu Muhammad apa? Ijrail. Ijrail. Tilu budak nate. Gering bapak nate. Mana barudak? Cek bapak cekin nate. Bapak Jibril sumping. Oh, Jibril digabruk. Bapak, ya Mikail. Oh, Mikail. Nu katilu, Bapak, ya Ijrail can hayang pae. Sama nu malaikat. Salah mereka. Nah, itu kan artinya apa yang tadi itu tuh boleh jadi ketika istri faham terkait kalimat istrinya yang apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata ketika disampaikan ke suami yang sedang sakit boleh jadi bisa belum paham, jadi salah komunikasi pada Betul. akhirnya. Jadi sudah komunikasi yang umum aja lah. Umum aja. Kenapa sekarang ada pencurian data secara nasional? Nah, itu ini tadi yang lagi asal viral klik, ini, murahnya di Kementerian Kominfo teh isengnya bukan klik mentang-mentang di Kominfonya. Ya. Aya virus gampang udah punya antina gitu Ya, kan. ya, benar, Tenang gitu. Sementara pas keklik, pas burudul semua data hilang, bisa saja Bisa kan. saja betul. Seperti itu. Kemudian itu dijadikan ancaman beberapa tahun yang lalu. Sok macam-macam ke orang. Iya dibongkar. iya. Kan itu ya. Terus ada judi onlinenya ditutup oleh Kominfo, diancam. Masih Sok tetap sia. ditutup. Ini kami punya data rekriwe. Nah, Sok wani sakit triliun. Pan bahaya itu teh. Betul. Jadi ancaman. Nah, terus ke kita bisa nggak dengan teknologi AI Cheng I tiba-tiba disandingkan seperti ini dengan seorang wanita, kemudian bahasanya pembahasan yang seksi. Bisa nggak? bisa. Bisa dibuat? Bikinin dong. Bisa. dua. Nu abdi karetna duanya, lada. Ada. Itu. Jadi itu bisa. Jadi jangan asal-asalan, kita berlindung juga kepada Allah karena kita tidak. Terus sekarang di musim sekarang seperti sekarang penuh penipuan, penyadapan, hacking dan lain sebagainya itu, ya udah berlindung pada Allah, jangan lepaskan tahajud, titip Allah yang melindungi kita, kita tidak bisa. Tong ngalapeuskeun ibadah, Itu pokoknya ikhtiar kita. tahajud dan berdoa. Dalam setiap tahajud saya sudah mulai masuk ke dalam doa. Tadi nama saya sendiri ya teteh ngadoa, ya Allah, lindungi handphone saya dari kejahatan orang-orang yang akan membajaknya. Tadi nama di Syria era sekarang mah rasa bahwa doa itu teh penting aslina. Betul. Muka laptop aja untuk set connect internet, ya Allah lindungi pekerjaan saya, jangan sampai ada orang jahat masuk. Terus di internetnya pan sok kayak iklan ya, di browser tuh ada iklan porno lah apa gitu, jangan dibuka. Sebab dari situ hacker masuk. Dari situ orang jahat masuk. Kalau udah masuk ke wilayah kita, nanti semua jaringan kita kena. Sama dalam rumah tangga teng iseng. Si bapak jalan iseng, aya istri ngecepan gelis, tring. Orang iseng, neng, teuing rumah tangga kita bubuk saat itu, bener tuh. Bisa dihancurin. Sekarang bukan lagi siapa? Perempuan apa? Perempuan yang ngerebut suami orang. Pelakor. Lain pelakor istilahnya. Sekarang lain hacker. Enggak, hacker. Bener, hacker ada keren ya. Hacker rumah tangga itu. Hacker rumah tangga, jadi amuradul tuh. Gitu. Oh iya ini pada nyupian. Termasuk bab ancaman-ancaman itu kan pada akhirnya Ustaz ada yang tersandra dan ada yang disandra kan. Nah, jadi dalam rumah tangga juga mungkin komunikasi ini pada akhirnya jadi sesuatu yang penting ya. Ya, kenali bahasa pasanganmu sehingga kamu tidak akan kena fitnah dari orang. Fitnah dalam artian fitnah bahasa Indonesia ya. Fitnah. Fitnah. Ini istri kamu ngomong gini, mana Cik? Ini rekamannya mau di AI tetap ya, dia akan sangat kenal siapa istrinya, siapa suaminya dengan bahasa yang biasa dia lakukan. Jadi ngobrol dengan pasangan teh penting. Tuh, kudu ngobrol. Yang nggak punya pasangan jeung tembok lah jeung tihang. Diajar yang guguling. Jeung saha lah pokoknya bisa diajak ngobrol cucunguk dah. Bahkan ini dengan teknologi AI itu luar biasa, ini Uncle Andi itu wajahnya siga sakapung siga Aliando, Pak. Begitu ditinggalin, nah Ali Agrem. Rami ping. Ya, jadi komunikasi di dalam rumah tangga jangan ada ancaman-ancaman kali ini. Ini di sini yang sudah menikah. Jadi
tong ngancam-ngancam kayak istilah bisi balik ngancam cukup pemajikan oh sia mau dibere mau dibere dahar gitu maksudnya. Itu kan hari ini tuh Ustaz kadang-kadang ada tuh saling mengancam antara suami dan istri tuh. Bahasanya mungkin bukan mengancam ya. Keadaannya mengancam, tapi bahasa yang keluarnya bukan ancaman. Nyingsianan, lebih nyingsianan. Nyesel saya masakin buat kamu yang enak. Oh, tadi nyingsianan. Isukna kumaha coba. Bisa saja sembarangan kan itu. Mau gulai kambing non kolesterol. Dipisahkan antara sayur jeung dombana. Dombana ditungkeun. Tanya kuana ya dombana mah enggak cocolan. Ya gulai yamin. Gulai yamin banget. Halo, Akbar. Jadi ini nih komunikasi, kemudian dari sebetulnya kalau dikorelasikan mah dari komunikasi juga pada akhirnya muncul kebahagiaan. Jadi jangan sampai kita ngobrol dengan orang lain bisa bahagia, tapi ngobrol dengan pasangan kalah jadi tertekan kan gitu tuh. Bahkan pelajaran ya Mas Bet ya. Ketika kita ngobrol sama pasangan terus asa teu dianggap. Nah, Itu adalah ujian dari Allah bahwa jangan sampai kita kita lemahkan iman kita, ya kita hilangkan iman kita hanya karena kita merasa bahwa Allah nggak nganggap itu. Sudah 2 tahun saya ngedoa tapi belum aja diijabah. Allah teh aya tuh sih itu. Itu kan jadi rusak. Coba kalau kita sudah terbiasa ku istri teu dianggap misalnya atau oleh suami teu dianggap, mungkin tenang. Ku Allah ge can didengar kalem, kan beres. Ini sebetulnya perjalanan rumah tangga matak nu teu rumah tangga rudet. Itu mendapatkan itu ilmu yang luar biasa itu. Teu dianggapna tenang aya Allah. Pas dianggap diijabahna, ya Allah, betapa bahagianya saya diijabah oleh istri saya, apalagi oleh Allah kan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi komunikasi ini penting supaya ini kan orang-orang IT ya sebagian. Jangan hacker. Jangan mentang-mentang ini orang IT terus menganggap ngobrol teh penting, hati-hati. Tetap penting. Bahkan ini IT kita tuh nomor 5 lah. Penting ngobrol. penting. Saya punya teman kieu terus teteh dari pagi sampai tengah malam terus gitu. Dia programming terus. Lain ieu. Lain dia. Pan dia mah tilu poe tilu peuting itu mah pagi terus Ya Allah sampai ya gondrong. Bener. Itu programmer itu gondrong. Datara ngobrol jadi gondrong. Bukan sampai lupa dicukur gitu tah. Bener. Gitu. Itu terus begang deh. Ya. Udah gondrong. Bener. Iya, terus dia sering lupa makan, sering apa. Dia sudah tidak memikirkan apa yang perlu padahal hidup itu kan gini. Bagaimana setan menggoda Hawa? Ku ngobrol. Bagaimana Hawa menggoda Adam? Ku ngobrol. Bagaimana ada meminta ampunan kepada Allah? Ngobrol. Ente ku sugan ente nulis misalnya ente ku ngobrol. Tapi kadang abdi mun main ke rumahna Mang Eja nya itu ngarariung nah itu ya tarang rarobrol abdi chattingan jeung dipayun. Aduh, ngobrolna teh lewat chatting. Ade abang IT. Gitu. Aduh nyeri luka. Tah saya kirim ya perbannya. Klik. Allahu Akbar. Terus Ustadz apakah ada amalan-amalan nih yang bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan muda ataupun yang baru menikah ataupun pengantin baru dan pengantin bari? Nah, ini pengantin baru ini calon pengantin ya, Bang Dikin yang ada gondrong. pengantin baru, ada pengantin baru sadar. Kalau dia kewe. Dia niatnya rudet pisan. Dan itu ya bedana laki-laki ini bisa dideteksi dari cara dia ngasih uang cenah. Jadi ayah lalaki teh lamun ieu teh ngasih uang nya ka istrina terus malemna dia jima. Aya nu udat mah geus jima mere duit. Transaksional. Kebiasaan. Itu transaksional. Sorry lu. Aduh. Allahu Akbar. Kebiasaan udah make mah ya. Aduh. Pak teh cek majikanna akirang kan kamari sawares. Jadi enggak itu kalau take and give ya. Kita tidak punya pola take and give itu kan supaya bahagia katanya take and enggak. Kita harus take and give. Si ganunya pakai bahasa Inggris deh. Ya si ganu gaya padahal hanya 3 kok untuk bisa membuat suasana rapih di rumah. Pertama give. Kedua give. Ketiga give. Udah itu aja. Jangan ada tag-nya sabun give. Iklan sama. Hayo memberi. Sabun series ya. Sabun masak. Jadi
sudah memberi aja, memberi aja. Dan memberi itu tidak selalu uang. Iya. Bahasa juga Bahasa, tidak harus betul. selalu keras. Bisikan tuh bisa lebih berpengaruh. Sok puji gerak istri. Pas dikekepan, di harewasan, jadi makin sayang bahasa harewas. Pun bojo atuh ngageter tah. Wah. Merona langsung disebut makin sayang teh ku bisikan. Beda jeung ti kajauhan, "Woi, aku makin sayang." Beda deui. Beda deh. Ya. Non, gombal pan gitu. Tapi kalau sudah dengan bisikan mah dalam langsung cep gitu teh. Asli nama. Kecuali Mang Ani mah dikepret tes kemajikan kieu. Aya 100. Bari nangkep. Mah, kula aya 100. Dari mana? Itu bisikan. Jadi tidak selalu ngobrol tuh kata-kata yang keras, tidak bisa bisikan. Tapi tidak semua bisikan itu bermanfaat. Bisa saja pan aya penceramah nu laun sorana. Digedean sound systemna ngahiung. Diletikan teh kadangu. Kan itu standar aja, tak suara cengi cocok lah. Lepas, hah? Iya. Jadi ada yang pelan suara dan dia tidak nyadar, dia egois ya, dia bicara egois, yang penting dia sendiri yang paham. Janganlah, harus betul-betul. Kemudian ada olah suara juga. Hei, jadi suami teh jangan dengan suara seadanya, udah diolah suara teh supaya istri juga menikmati suara kita. Kan ada suami teh yang ngomong, si papa teh ngomongnya asik, enakeun, pembahasannya tulus dari hati, ngan sorana lah. Lain siga ucing kecepet. Bener. Itu kan enggak juga kan gitu. Jadi Bahkan ada istri yang kita ditanya, bagaimana komunikasi dengan suami? Pokoknya si bapak mah singkat, padat, dan tidak jelas. nah, model gitu. Teu jelas. Kalimatnya filosofi bagus. Quote-quote-nya luar biasa. Tapi teu ngeunaheun sorana payung wah. Kemasan juga harus dijaga. Itu komunikasi. Kita nggak boleh egois dengan istri teh. Bahagiakanlah, coba Ustaz, bahagiakan istrinya dengan suara bagus kita. Bolehlah sesekali. Kita seneng nggak sih sesekali kita mendengar istri nyanyi? Meskipun kontroversi ya tentang hukum nyanyian. Untuk bersama suami istri mah bolehlah. Kan gitu. Betul. Nah, suami istri seneng tengah dangu istri nyanyi, kebetulan suaranya rada bagus. Seneng. Da istri ge, perhiasan laki-laki itu di mana? Di suara. Perhiasan laki-laki dan di awak sakit-sakit. Pulungan. Sora. Aya inget ya Tom Lembong? Suarana seksi pisan. Cek ibu-ibu. Saminya. Betul, itu suaranya seksi pisan. Jadi rada hari. Tahu hari. Kade eta tuh gitu. Paurnya. Hariwang. Itu suara, bolehlah kita melatih suara. Nanti ya kalau punya anak-anak, saya kenapa punya suara tidak bagus tapi jelas. Kenapa? Nenek saya dulu pas SMP lah kelas 1 kelas 2 itu selalu rutin tiap siang pulang sekolah ngasih belem kalapa dibelem sedikit aja, cetrok gayam udah. Mbu saya manggilnya supados kumaha mbu eta meh sora alus gitu. Saya nggak tahu waktu itu gayam nurut dia mah enak gitu kan. Kalapa dibakar itu mau digulaan. Tuh ente digulaan, kelapa aja. Itu berikan ya, latihkan suara. Nah orang IT kan cicing nih tara ngalatih suara. Sekali nang ngomong nyem duit sih teman. Lain sekali nang ngomong sih di enter titit. Pan bahaya, siga alarm laptop, siga kita nih diwaspadai. Iya, waspada betul. Oh satu lagi nih, saya ada yang nitip pertanyaan ini teh kayaknya mah ini pertanyaan anti admin ya teh. Memang sok rada rudet jelema teh itu. Sekarang teh lagi musim cenah anak muda teh nikahna teh di KUA. Gitu. Sementara aya stigma di masyarakat, bobo cenah nikah di KUA teh es cendol di kalapaan gundal genol bapaan. Atau aya naon teh MBA lah segala macem. Nah, ini bagaimana nih untuk meyakinkan para kaula muda yang memang dia tidak ada masalah, maksudnya tidak punten ya bahasa nakal, tidak hamil duluan, tidak apapun itu. Kemudian memutuskan nikah di KUA. Saran saya menikah KUA teruskan. Kalau perlu sosialisasikan. Gratis kan nikah di KUA mah? Gratis. Enggak bayar kan? Enggak bayar. Teu kudu kayak gumasepna mah kayak malam di gedung mana gitu. Udah. Jadi
usahakan ya nanti kalian kalau mau nikah efisien lah. Nggak usah ngarudet, kudu ngarudet kolot Mana? ya. Langsung aja, Neng, Pak, Amang yuk Pak, orang makan siang. Bawa ke KUA, mana ayo ka dia. Orang makannya sesudah akad Pak. Gue totog lah. Iya benar coci. Efisien. Orang saya sepakat sekali. Kenapa orang banyak yang menunda pernikahan karena urusan biaya. Tuh. Itu siapa yang jadi Tuhannya? Taat ke artos, tos aya, upami tos aya nikah, atau taat ke Allah, tos hoyong nikah. Harusnya taat ke Allah. Taat ke Allah, sudah waktunya, sudah cukup waktunya, geus manjing umurna, kawin. Tapi can aya artos, tah eta yang jadi pangeranna teh uang akibatnya rumah tanggana kira-kira bahagia mah. Wah, karena uang akan jadi rujukan terus-terusan. Iya. Turutan. Gitu. Aya laki-laki kan cek si istri teh cek calon salakina kieu angga. Cenah kitu Mas Bet. Nah, Neng, aku mah kalau nikah teh pengen ditransluxury hotel, bisa. Terus anu hadirna hayang 10.000 orang, bisa. Terus engke hiburanna hayang artis ibu kota, bisa. Mas kawinna hayang 3 kilo, bisa. Bisa naon ari? Bisa paeh aing. Ini yang nurudet teh eta Dan yang saya juga ajak kepada calon mempelai, calon istri atau calon suami, jangan terlalu berat memberikan syarat pada saat nikah. Kenapa? Lebih baik mudahkan perjalanan rumah tangga. nih, ya dengerin nih. Ya, mudahkan perjalanan rumah tangganya, mudahkan akad nikahnya. Ya, jangan disusahkan. Jangan itu guys, Kenapa? khawatiran hungkul kieu, minta mahar mah banyak, loba, aduh, rudet bisa. Leheung minta maharnya itu cincin yang ada di jari ibu kamu. Makanya ibu teh lintu teh hese dibuka cincinnya kumaha. Geus make minyak. Terus pakai minyak. Wah, banyak harus ditek-tek kan gitu kan. Jadi jangan mempersulit. Mari kita jalankan awalnya dengan mudah, dengan persepsi yang asik. Kedepannya kita jalankan semuanya dengan asik, jangan terlalu banyak syarat. Banyak sih istri yang kemarin tuh suami saya, dia baca Al-Fatihah jadi imam sholat saya. Itu harokatnya salah, dua harokat yang harusnya 2 harokat jadi 1 harokat. Aduh, saya ingetin suami saya, itu teh salah Pak Al-Fatihah teh. Suami saya ngadon marah. Udah kalau memang mau pengen cerai, urusan Al-Fatihah. Bukan cerai. Padahal saya yakin malaikat kan nyatat bener gitu. Ibu ini bener nggak mengingatkan suaminya? Menurut saya betul mengingatkan suaminya, tapi teu kudu ku bahasa meureun. Cukup aja ibu teh di depan bapak baca Quran bolak-balik ke ayat Quran, ayat eta teh bolak-balik. Mama kenapa misalnya Al-Baqarah ayat 100 tah. Bolak-balik kenapa mama bolak-balik? Ini panjang pendeknya mama teh meni hese meni kagok cenah. Udah kagok. Kenapa diulang-ulang? Udah pengen bener sebab kalau harokatnya salah nanti salah maknanya Pak. Oh gitu. Nanti dia koreksi sendiri kan. Teu kudu didegung-degung. Laki-laki itu paling tidak suka dinasehatin. Yes. Laki-laki itu paling tidak suka dinasehatin. Nggak usah dinasehatin dengan kata-kata. Benar. Cukup percontohan saja. Atau contoh kalau tidak baca Quran contoh Bapak. Nah, mama panjang-panjang teh 2 harokat. Kadieu. 2 itu. Jadi banyak cara. Ingin mengingatkan orang, komunikasinya harus terlatih. Bagaimana caranya? Ada cara yang sesuai dengan karesepna. Itu. Sok sekarang lihat, ada suami seneng motor, dia ngimaman, harokatnya salah. Pak, ini rollernya standar. Standar. Nah, hubungannya karena roller. Ya, kan kalau yang agak berat nanti jalan panjangnya enakeun. Kalau yang enteng itu startnya awalnya enakeun. Bapak suka yang mana? Ya pengen yang panjang, yang jalan panjangnya bisa lompat ke Pangandaran panjang. Bagus, ini kudu bener ya harokatna. Kan gitunya. Banyak cara. Banyak cara, bener. Tidak usah harus pakai poksang seperti itu. Wajar kalau pipasean akhirnya. Cek bahasa Al Ustad Aceng Zakaria Dewa. Eta teh bener ngan cabokeun. Gitu. Bener ngan cabokeun. Ya aya di dia ge nu ngimaman istrina. Saat pas ngimaman istrina rokat kahiji bener nya macana teh kulhu. Terus maca rokat kadua terus beres Fatihah bingung ngahulang. Ngalih ka panjikeun teh. Wios kulhu deui. Eta mah siga usum pandemi atuh. Aya bapak-bapak tidak pernah jadi imam, anak dah we jadi imam.
Pak tuh Pak jadi imam, Pak kan ada di rumah sekarang mah jadi imam. Tuh kumaha ngapalkeun surat Alam Nasr Al Insyirah terus diapalkeun. Geus apal. Bapak jadi imam. Oh, keprok barudak teh langsung Allahu Akbar. Alam Nasrah laka sodrok. Pak Al-Fatihah dulu. Eta poho Al-Fatihah. Da sieun poho Alam Nasrah. Jadi langsung ke alam Langsung langsung. ke Alam Nasrah. Sieun poho. Sieun poho. Gitu. Halo. Ini gaya cenah. Ternyata Gitu. poho Fatihah. Halo, ya. Ini teman-teman yang berniat untuk menikah, sekali lagi jangan ragu, menikahlah di KUA. Ya, seefisien mungkin. Jadi orang murah maksudnya. Nah, kadang-kadang eta gengsi Kembali teh. lagi ketika Tuhannya harga diri, eksistensi, maka kebahagiaan terpudarkan. Gengsi atuh orang teh pan pejabat. Saya punya gaya resepsi, bukan resepsi menurutnya saya menikahkan anak, kemudian setelah nikah di rumah berapa orang ngabring ke rumah makan. Kan itu efisien pisan ya. Oh, di rumah makan juga bilnya masing-masing weh. Irit pan. Oh, ya Irit. pisan Udah sikit-sikit beres irit. begitu. Apa yang terjadi diturutan Mas Bet sama banyak teman yang jenderalnya lah, yang apa diturutan dengan cara-cara menikah seperti itu. Masya Allah. Itu. Ya, Mungkin ya. itu ya, ini ya. Ada pertanyaan nggak? 2. Oh, siap. Udah maghrib teh. Sok, Mang Dika. Teman apa? Teman. Gimana cara menyelesaikan konflik dengan mertua atau keluarga besar tanpa merusak hubungan pernikahan? Jadi kadang kan suka clashnya tuh sama orang tuanya musuh Orang tua nggak musuh senaya. Kumaha ya? Aduh, ayo mah. Orang tua nggak musuh. Gimana itu? Cara menyelesaikan konflik dengan saya dengan mertua. Ya manajemen konflik. Oh, manajemen konflik. Satu hal yang barangkali kita coba nih di rumah, salah satunya adalah ketika sebetulnya Soalnya susah, dia yang paling susah punya mertua. Anak dia diurus sama neneknya di mana? Di Garut ya. Kan dia teh ibu istrinya orang Medan kan. Terus dicadel-cadel ngurus budak teh. Aduh mana kamu anak cantik, kamu anak kacep. Anak Pas, kacep. Si anak Edan. Kan anak Medan. jadi anak edan. Gitu. Tapi dilempengkan kok abdi ieu mah lain anak edan, anak Garmen. Garut Medan. Oke, mana teh ngajait teh budak teh. Ya, satu barangkali ketika sudah menikah, apapun yang menjadi permasalahan antara suami dan istri, sebisa mungkin jangan sampai tembus ke orang tua. Karena orang tua mana sih yang akan terima ataupun hatinya akan terima ketika melihat anaknya teh berantem jeung berantem. Tapi ada juga anaknya damai, orang tua ikut campur. Nah, ini nih yang jadi masalah mah. Kumaha ya Ustaz ya? Kalau Da saya- mah seda indung di Garut, mituha di Medan. Malah ikut campur. Kumaha eta mah? Dan campur jauh tuh. Oke. Kalau saya ketika meskipun itu tidak terjadi di keluarga saya, di anak saya, tapi kepada beberapa teman yang konsultasi tentang itu, saya selalu memberikan jawaban, sudah ikuti apa mau ibu kamu. Tapi ibu saya Ustaz, pengen rumah dicat hideung pan poek. Ya sudah ikut aja. Hideungkeun kumaha cekolot pengennya, kita mudah-mudahan berkah. Sampai suatu saat ada begini, Ja. Ada pasangan suami istri, si istrinya teh baru punya mobil bareng ya. Baru punya mobil. Terus si orang ibunya dari si suami ini minta mobil itu dijual karena butuh duit. Kumaha, apa yang harus dilakukan? Datanglah dia ke saya. Jual Jual. buat ibu kamu. Buat kamu nabung lagi. Tek celi Ustad Ceng. Karena anu orang mah lebar orang. Insya Allah akan diganti oleh Allah. Beneran seminggu meren dia galau gitu kan ngejual mobil idaman. Yang akhirnya dia jual. Setelah dijual kasihin semua uangnya ke ibunya. Dan ibunya dengan bahagia plus angkuh teh gini. Anak kurang talu. Nurut ka urang. Tapi Allah ketika ibunya ngomong anak saya taluk, Allah memberikan kekuatan pada anaknya prestasi dan luar biasa. Rizkinya sekarang mengalir tidak berhenti. Allah. Itu. Jadi udah akhirnya saya punya kesimpulan apa mau orang tua ikut aja. Tapi Ustaz, ieu panto kudu dipindahkeun ke tukang pan di tukang beranghang. Dipindahkeun ka ditu. Teu hese.
Tutup aja depannya, kita kos dulu. Cenah si ibu didinya pan gok deh kan dinya. Udah. Jadi banyak cara. Yang pasti ya kepada orang tua mah geus nurut weh. Nah, itu. Catat. Ya. Moal gelut. Ya, sudah cukup. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat warga sadayana yang menyimak kajian ini lewat live IG-nya Ustadz ataupun anu simkuring ataupun nanti yang tidak sempat hari ini boleh dicek di YouTube-nya Majelis Madani. Ya, nanti boleh dicek di situ. Kalaupun ternyata ada hal-hal yang kurang dari kami, boleh di situ dikomen. Yang menjadi sarana perbaikan bagi kami barangkali. Komunikasi menjadi sesuatu yang penting. Pahami, jangan sampai seperti halnya anak. Itu ada anak tuh ka bapana teh, bapak naon hayang motor bapak, udah mahal atuh motor teh, bapak yang motor mahal dari mana, tuh bapak jadi motor di nu calana, ternyata tuh jadi motor di nu calana abi tak makanya harus memahami komunikasi itu. Nah, kalau sering komunikasi jeung budak mah pasti paham antara motor dengan taeun gitu ya. Motor dengan motor. Dengan motor itu pasti apa, karena jarang komunikasi akhirnya dia tidak paham apa yang dibicarakan oleh anak. Sering-sering berkomunikasi. Antum yang sudah menikah, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri, yang belum menikah, komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan kedua orang tua. Tolong juga minta berdoanya ya kepada semua. Doakan Indonesia supaya data-data yang saat ya, ini ini dicuri oleh Allah dikembalikan lagi atas kun fayakunnya, dan Allah Subhanahu wa taala. si pelaku-pelakunya semua dicekek oleh Israel. Nah, amin. Doakan. Zolim kacida. Ya, itu terlalu. Ya, sudah cukup mungkin Ustaz? Cukup. Alhamdulillah, ini semoga menjadikan wasilah kita makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mari kita menjadi orang-orang yang memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian barangkali yang disampaikan. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan semoga Allah ridho kepada beliau dan ridho pula kepada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.